Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut mata kuliah penalaran hukum ini ke materi 3. Materi ini kalau sebelumnya kita membahas tentang apa itu penalaran, maka dalam materi ini saya akan lebih fokus kepada apa saja yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Jadi mengapa kita sampai pada kesimpulan tertentu, atau bagaimana kita mendefinisikan sesuatu, kita akan bahas di dalam materi ini ya. Jadi bagaimana tentang konsep, bagaimana tentang apakah kita setuju tentang sesuatu, atau bagaimana caranya kita menyatakan kesetujuan, mengiyakan atau menyangkal terhadap suatu definisi atau konsep. Itu yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Materi ini merupakan materi yang saya sadur sepenuhnya dari bukunya Arif Siddharta ya, ini pengantar logika. Jadi jika kalian ada waktu atau ada kesempatan untuk bisa membeli buku tersebut, maka saya sarankan untuk membeli. Tapi kalau tidak, materi di dalam PPT ini cukup mewakili isi dari buku tersebut. Jadi itu adalah bab 2 yang saya sadur di dalam materi PPT yang saya share kepada kalian. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kegiatan akal budi manusia. Jacques Maritain dalam buku Formal Logic ya, tahun 1937, Jacques Maritain adalah seorang filsuf Prancis yang salah satu buku monumental yang dia buat adalah tentang formal logic ya. Dia menuliskan, dia seorang filsuf kontemporer ya, yang merupakan penerus pemikiran Thomas Aquinas. Kemudian dia merupakan salah satu peletak dasar dan penganjur hak asasi manusia ya. Juga merupakan salah satu konseptor Declaration of Human Rights. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang liberalisme dan kapitalisme, liberalisme dan kebebasan hak-hak pribadi ya. Di memahami Jacques Maritain dan pemikiran-pemikirannya, maka kita memahami konsep dan pemikiran dari yang bersangkutan. Menurut Jacques Maritain, kegiatan akal budi manusia dapat dibagi dalam 3 langkah. Yang pertama adalah kegiatan akal budi tingkat pertama atau the first operation of the mind, yang dinamakan juga dengan aprehensi sederhana atau simple apprehension. Simple apprehension atau aprehensi sederhana kemudian menghasilkan yang namanya konsep. Apa itu konsep? Nanti akan saya bahas ya. Saya akan bahas satu persatu mengenai kegiatan akal budi manusia dari yang pertama sampai yang ketiga. Yang kedua namanya kegiatan akal budi tingkat kedua atau the second operation of the mind, yang juga dinamakan keputusan atau judgment atau ordeal yang menghasilkan proposisi. Judgment itu, keputusan itu sebetulnya saduran dalam bahasa Indonesia ya. Judgment sendiri artinya penghakiman, atau kita menjudge atau menyatakan sesuatu itu sebagai sesuatu, menyatakan awan yang berarak sebagai cumulonimbus misalnya. Itu satu judgment atau suatu keputusan tentang sesuatu. Yang ketiga adalah kegiatan akal budi tingkat ketiga atau the third operation of the mind, yang juga dinamakan dengan penalaran atau disebut juga dengan reasoning dan reasoning, yang menghasilkan argumen. Inilah pentingnya kita belajar penalaran dan logika, sehingga ketika Anda membuat suatu argumen, maka proses menghasilkan argumen itu bukan proses yang sederhana dan gampang. Anda menyatakan sesuatu, Anda menyatakan sesuatu definisi atau konsep, maka Anda harus bisa mempertahankan konsep tersebut. Lalu kemudian membuat pernyataan-pernyataan, kemudian keputusan, barulah Anda kemudian menghasilkan argumen-argumen bahwa
bahwa konsep-konsep dan hubungan konsep-konsep yang Anda nyatakan itu memiliki satu hubungan yang logis. Ini pentingnya kalian nanti pada saat skripsi, pada saat mahasiswa Anda skripsi. Kalau Anda sudah selesai kuliah, pentingnya kita memahami penalaran atau logika, maka apapun yang kita hasilkan, baik sebagai Anda seorang yuris maupun Anda bukan yuris, maka Anda hasil yang Anda lakukan itu bisa dinalar secara logika. Ya nggak halu lah, kalau kata orang sekarang itu nggak halu lah. Anda ngomongnya bisa bisa dinilai secara ilmiah dan intelektual. Ya biar nggak ngomongnya nggak kayak Vicky Prasetyo gitu kan, ngomongnya konsepnya apa, ngomongnya kemana. Baik, kita akan bahas satu persatu apa kegiatan akal budi. Tadi saya nyatakan ada 3 tingkat kegiatan akal budi. Yang pertama adalah kegiatan akal budi tingkat pertama. Akal budi tingkat pertama ini kegiatannya adalah melihat, mempersepsi itu mengandaikan atau membuat persepsi atau menggambarkan, menangkap atau mengerti sesuatu objek tertentu melalui baik panca indera atau kegiatan berpikir. Sambil contoh yang paling sederhana, ini adalah kertas. Inilah kertas. Dari mana kata atau konsep tentang kertas ini berasal? Kapan? Dan dengan cara apa konsep kertas ini ditemukan? Mengapa namanya tidak onde-onde saja? Selembar benda putih yang bisa dibuat bahan menulis, kenapa nggak namanya onde-onde saja? Tentu kita bertanya-tanya, siapa sih yang iseng menamakan ini kertas? Kenapa sih ini misalnya isinya kan air minum ya, buat diminum. Kenapa sih harus kita namakan air? Siapa sih yang iseng menamakan itu pertama kali air? Atau misalnya saya nggak ada teh ya. Anggaplah ini air yang ada tehnya, ada gulanya, dan ada esnya. Siapa sih memberikan definisi konsep tentang es teh? Nah, suatu kegiatan manusia melihat, mempersepsi, menangkap atau mengerti sesuatu objek tertentu baik dengan panca indera. Panca indera melihat, mendengar, mencium, dan merasakan, maka itu disebut sebagai konsep. Gula, kenapa rasanya manis? Kenapa rasa gula kita namakan manis? Kenapa nggak rasanya asin saja? Kenapa nggak rasanya garam saja kita namakan manis? Kenapa harus gula yang dinamakan manis? Tentu itu yang dimaksud dengan konsep. Apa yang diterima oleh panca indera kemudian menjadi konsep. Kapan? Ya mungkin dulu, pada saat orang dulu menemukan tebu misalnya, oh manis ini. Mereka bersepakat menamakan ini sebagai gula dan rasanya manis. Ya seandainya dulu orang-orang itu mengatakan konsep manis adalah di air laut, ya sudah, mungkin sampai sekarang kita menyadari dan menginsyafi atau menerima bahwa rasanya rasanya tebu adalah asin. Di konsep merupakan suatu bentuk akal budi tingkat pertama. Dia melihat, menangkap, mengerti, mempersepsi tentang sesuatu benda baik melalui panca indera maupun kegiatan berpikir, maka itu dinamakan dengan konsep. Air turun dari awan, dari langit, dinamakan hujan. Itu suatu bentuk kegiatan berpikir. Oh, berarti kalau ada air hujan namanya air datang dari atas, namanya hujan. Itu dimaksud dengan konsep. Ini adalah tingkat kegiatan akal budi yang pertama. Kapan dan di mana? Ya mungkin hampir sebagian besar konsep itu berasal dari kegiatan leluhur kita di masa yang lampau. Dulu nggak ada gadget ya.
Nggak ada misalnya suku A di pedalaman Kalimantan nggak mungkin kan berkirim WA message, bro lagi ngapain bro dengan temennya yang di Papua misalnya. Nggak ada nih lagi manjat pohon misalnya, nggak ada. Maka kemudian mereka membuat konsep terhadap suatu kegiatan atau sesuatu yang mereka lihat, mereka rasakan dan mereka alami. Oleh karena itu kemudian konsep bisa berbeda-beda di tiap daerah dan tiap tempat, walaupun merujuk kepada suatu kegiatan yang sama. Bisa jadi konsepnya berbeda. Jadi menjadi wajar kalau misalnya ada satu negara atau suatu wilayah yang memiliki konsep berbeda-beda, itu dapat dimaklumi dan dapat diterima secara logika. Kemudian kegiatan akal budi tingkat pertama menghasilkan ide atau gagasan tentang hal atau objek tertentu. Oke, air turun dari langit, kita namakan hujan saja. Repot kalau kita namakan tempe gitu kan. Udah kita namakan hujan saja deh. Dia kemudian kegiatan akal budi menghasilkan satu ide atau gagasan. Aprehensi sederhana adalah tindakan akal budi yang menangkap atau mengerti sesuatu tanpa mengiyakan atau menyangkal. Bisa jadi waktu itu manusia purba kan gak banyak populasinya, belum ada Twitter juga saat itu ya. Suka-suka aja mereka namakan, oh ini gua ini, atau ini awan ini, itu ini Tuhan misalnya. Namanya juga manusia prasejarah ya. Gak ada yang mengiyakan, gak ada yang menyangkal, karena mungkin belum ada society juga saat itu, karena konsep bermasyarakat baru ditemukan pada saat fase manusia dari bertahan hidup, berburu, kemudian bercocok tanam, barulah dia membentuk komunitas dan masyarakat. Yang ditangkap pertama oleh akal budi adalah esensi atau sifat pokok atau inti sari dari satu hal. Jadi kalau kita tingkat akal budi yang pertama itu melihat esensi atau sifat pokok. Contoh misalnya air laut ya, asin ya. Esensi atau sifat pokoknya air laut itu adalah asin, sehingga dinamakan asin. Bisa jadi untuk hal-hal yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan esensi? Esensi adalah what something is, atau apanya dari sesuatu, atau inti dari inti. Esensi dirumuskan dalam satu konsep. Makanya konsep itu sebetulnya adalah intisari tentang suatu pengamatan, penglihatan, pendengaran, atau suatu kegiatan berpikir tentang sesuatu. Memasukkan benda ke dalam mulut untuk kegiatan mempertahankan hidup dan memakan sesuatu yang bisa dikunyah, maka disebut dengan kegiatan makan. Konsepnya adalah makan. Jadi konsep makan itu tidak lahir tiba-tiba. Dia lahir dari suatu experience mungkin ya, atau dari kegiatan-kegiatan atau pengamatan panca indera dan kegiatan berpikir di masa yang lalu. Konsep misalnya adalah bunyi yang mempunyai makna, disebut dengan perkataan. Contohnya saya sedang berkata kepada Anda, kenapa sih harus merangkai kata-kata supaya membentuk kalimat? Konsep tentang berkata-kata. Selanjutnya adalah coretan atau grafis tertentu membentuk rangkaian gambar bermakna. Dulu kalau orang berkomunikasi itu mereka pakai hieroglif ya. Kalau Anda belajar arkeologi atau sejarah, manusia prasejarah itu berkomunikasi salah satunya dengan menggambar di dinding gua dengan gambar-gambar tertentu. Maka mereka kemudian melakukan komunikasi. Itu salah satu konsepnya. Kemudian contoh real konkret konsep, contohnya adalah satu manusia. Kenapa sih kita ini, saya, Anda semuanya disebut dengan manusia? Dari mana konsep manusia itu datang? Tentu pada awalnya human atau man atau woman atau manusia
dihasilkan dari satu konsep, apa itu entah mendengar atau itu berpikir ya. Oh iya, orang apa bentukan kayak gini nih baiknya kita panggil manusia saja, karena dia punya otak, bisa diajak bicara, bisa diajak main kan, kita namakan manusia saja. Atau misalnya tertawa, senang, merengut begini kan, Pak Sur senang, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Definisi senang atau welcome atau penolakan bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi konsep bisa jadi merupakan penglihatan di konteks atau daerah atau wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya adalah kegiatan akal budi tingkat kedua. Pada kegiatan akal budi tingkat kedua, fasenya sudah mulai agak lumayan ya, karena dia sudah mulai mengelompokkan dan menghubungkan dua konsep atau ide. Kalau yang pertama tadi kan kegiatan tingkat pertama hanya melihat, mendengar, merasakan, berpikir, maka menghasilkan konsep. Kalau sudah tingkat kedua ini sudah advance di atasnya. Tingkat pertama dan tingkat kedua mengelompokkan dan menghubungkan dua konsep. Jadi ada satu konsep, ada konsep digabungkan. Iya, tidak digabungkan. Apa jadinya? Maka ketika kita menghubungkan atau mempersatukan dua konsep, maka akan muncul dua result atau hasil. Yang pertama adalah mengiyakan, afirmasi. Yang kedua adalah menyangkal atau negasi. Misalnya dua konsep kita satukan, kita hubungkan, oh enggak, ini enggak sama, ini menyangkal. Atau kita gabungkan, oh ini sama, ini itu, atau B ini bagiannya A, berarti mengiyakan. Nah, dua konsep tersebut yang saya contohkan tadi terdiri dari subjek dan predikat, di mana subjek dan predikat tersebut akan membentuk yang namanya penilaian. Penilaiannya adalah apakah predikat ini sama dengan subjek, atau apakah predikat bagian dari subjek, atau subjek dan predikat sama sekali tidak berkaitan. Hasilnya, hasil menghubungkan dua konsep tersebut namanya adalah keputusan atau judgment tadi. Kemudian keputusan, apakah konsep di predikat mengiyakan, menyangkal. Saya ulang ya. Keputusan tadi hasil dari penilaian namanya keputusan. Yang saya maksud dengan keputusan, apakah predikatnya ini bagian dari subjek atau predikat sama sekali tidak sama dengan subjek. Karena ketika terjadi yang demikian, maka kesimpulannya akan berbeda. Contoh misalnya, saya Ahmad Suryono dengan Anda, Andi misalnya, adalah predikat. Subjeknya misalnya kita semua adalah manusia. Jadi konsep ini, konsep saya dan Anda, ketika dihubungkan maka resultnya adalah penilaiannya sama, mengiyakan. Beda misalnya manusia, saya dan kucing, konsepnya menyangkal. Maka judgementnya bisa jadi menyangkal atau tidak mengiyakan. Keputusan diambil dari konfirmasi antara dua konsep. Inilah yang kemudian membedakan dengan akal budi tingkat pertama. Sambil contoh ya di slide itu, manusia adalah makhluk rasional. Rasional itu pakai akal ya. Memang manusia diberi akal. Maka hubungannya adalah mengiyakan. Kenapa mengiyakan? Karena memang manusia makhluk rasional. Kemudian kuda adalah bukan makhluk rasional. Jadi makhluk rasional kemudian menyangkal bahwa kuda termasuk di dalam definisi makhluk rasional. Kalau memang mengiyakan berarti kan harusnya kuda adalah makhluk rasional, tapi karena kuda nggak punya akal, walaupun dia punya otak, tapi dia tidak memiliki rasionalitas.
sehingga relasi antar konsep kemudian tidak saling mengiyakan alias menyangkal atau menegasikan. Produk kegiatan akal budi tingkat 2 namanya proposisi atau putusan atau judgment tadi. Kalau yang pertama namanya konsep, kalau tingkat kedua namanya proposisi. Ingat ya, nanti kita akan bahas. Mungkin ujian nanti kita akan bahas. Terakhir, ini adalah kegiatan akal budi tingkat ketiga. Akal budi manusia melihat atau memahami sekelompok proposisi antecedent atau dinamakan dengan premis. Anda pasti mungkin pernah mendengar ya, ada namanya premis mayor, premis minor. Wah, pusing Mbak. Iyalah, namanya juga belajar logika. Ya, Anda harus pusing. Karena memang belajar logika ini salah satu indikator IQ memang. Jadi sabarlah, karena Anda merasa nggak berguna, tapi saya yakin ini pasti ada gunanya. Apalagi bagi Anda yang nanti akan memiliki cita-cita profesi hukum gitu kan, yang argumennya harus didasarkan pada logika-logika. Ini sangat penting, mata kuliah ini sangat penting. Akal budi manusia melihat atau memahami sekelompok premis, baik premis mayor maupun premis minor. Berdasarkan hubungan premis-premis tersebut, maka kemudian ditarik atau menarik atau membentuk proposisi baru yang dinamakan dengan proposisi konsekuen atau kesimpulan. Jadi premis ditautkan, maka menghasilkan ada yang namanya proposisi konsekuen atau yang disebut juga dengan kesimpulan. Jadi ini adalah hasil dari kegiatan akal budi tingkat ketiga, namanya kesimpulan. Jadi penalaran adalah kegiatan mempersatukan premis dan konsekuen, lalu menghasilkan argumen. Premis mayor, premis minor menghasilkan konsekuen, proposisi konsekuen atau kesimpulan. Maka kemudian proses menuju kesimpulan ini disebut dengan argumen. Jadi ketika Anda membuat suatu argumen tertentu, maka sebetulnya Anda sedang membuat suatu logika yang dibangun dari dasar konsep, proposisi, argumen dan kesimpulan dan argumen. Oleh karena itu ketika Anda misalnya Anda mau melakukan demonstrasi omnibus law ya, yang Anda sampaikan di jalan itu kan argumentasi. Lalu pertanyaannya adalah dari mana argumentasi itu dibangun dan berasal? Tentu dihasilkan oleh premis-premis. Dari premis kemudian muncul kesimpulan. Kesimpulan itulah yang kemudian menjadi argumen. Makanya kan kalau Anda orasi itu, orator itu pekerjaan susah. Kenapa pekerjaan susah? Orator itu harus memiliki kemampuan untuk menghipnotis massa. Itu jelas. Apakah dari gestur, apakah dari perkataan, atau dari nada bicara. Contohnya Soekarno kalau pidato semua orang mendengar karena mungkin nadanya itu bagus untuk didengar. Saya pernah membaca suatu artikel kenapa kemudian anak-anak sangat sulit untuk ditertibkan oleh ibunya, tetapi kenapa kalau ditertibkan oleh ayahnya atau dimarahi oleh ayahnya nggak usah berkali-kali mereka patuh. Karena ternyata ada satu penelitian yang meneliti tentang pita suara antara laki-laki dan perempuan. Nada dasar laki-laki dan perempuan di pita suara itu berbeda. Saya nggak hafal apa ya. Cuman di dalam penelitian tersebut mengatakan nada suara perempuan itu cenderung annoying bagi telinga anak-anak. Annoying itu menjengkelkan. Sehingga ketika ada nada suara dari ibu memarahi, maka yang terjadi adalah masuk telinga kiri dan keluar di telinga kanan. Makanya kalau ibu ngomel-ngomel, saya yakin anaknya nggak dengar. Kalaupun dengar pasti dia akan masuk ke telinga kiri, masuk kiri keluar kanan. Coba saja bapaknya, nggak usah marah, ajak aja bicara.
dengan nada bicara yang berbeda dengan ibunya. Saya memiliki pendapat itu akan membekas di dalam hati si anak. Oleh karena itu, ayah itu usahakan jangan marah sama anak, karena nada suaranya akan diingat oleh anak sampai dia dewasa. Maka ketika nada suara ayah dibuat untuk sesuatu afeksi yang negatif, maka itu akan diingat seumur hidupnya. Tapi kalau misalnya ayah berperan memotivasi anak, memberikan kepercayaan diri kepada anak, maka motivasi dan kepercayaan itu akan membekas seumur hidup kepada anak, sehingga dia akan menjadi anak yang tangguh dan menjadi anak yang memiliki karakter. Ibu memarahi dari A sampai Z, ya tidak akan berbekas bagi anak, karena ada nada suaranya perempuan yang memungkinkan anak hanya melewatkan dari telinga kiri ke telinga kanan. Tapi kalau bapak mungkin lain, karena ada nada suaranya bapak yang bisa nyantol di otak anak. Ini salah satu konsep kegiatan akal budi tingkat ketiga ya. Ini bisa jadi argumen-argumen itu memang dihasilkan dari premis-premis dan kesimpulan. Dari kesimpulan itulah yang kemudian bisa menghasilkan satu argumen yang baik. Jadi kembali ke demonstran tadi, sebelum Anda membuat argumen tentang kenapa kita harus menolak Omnibus Law, maka Anda harus mencari kesimpulan. Kesimpulan dicari dari premis-premis. Gimana caranya? Ya Anda harus baca dan membandingkan Cipta Lapangan Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baru Anda memiliki argumen yang baik di dalam menyuarakan aspirasi. Istilah zaman sekarang tuh nggak asbun lah ya, nggak asal bunyi. Ya kalau cuma orasi di atas kap mobil sih nggak apa-apa, nggak direkam ya. Tapi kalau Anda orasi kemudian ditanya wartawan dan jawaban Anda itu nggak memuaskan atau nggak logis, nah ini bahaya. Di dalam kegiatan akal budi ketiga ini ada yang disebut dengan penalaran, atau tadi yang saya bilang dengan menghasilkan argumen. Jadi proses menghubungkan premis, membuat kesimpulan dan membuat argumen, maka itu disebut sebagai kegiatan akal budi yang namanya penalaran. Sedangkan argumen sendiri itu adalah hasil atau produk dari kegiatan penalaran. Result atau hasilnya itu namanya argumen. Jadi argumen itu tidak langsung tiba-tiba tolak omnibus. Argumennya apa, Pak? Ya pokoknya tolak aja. Mana Anda mau didengar aspirasinya? Maka sesungguhnya ketika Anda jadi aktivis menolak Omnibus Law, maka Anda harus bisa membuat logika yang baik atau membuat premis dan kesimpulan serta argumen hukum yang baik. Tidak asal serta-merta ini merugikan buruh misalnya, tolak Omnibus. Iya, bagian mana yang merugikan? Anda harus memiliki argumen yang baik. Demonstran, pengacara itu begitu. Ya, saya tidak menafikan profesi yang lain ya, misalnya hakim atau jaksa. Anda harus punya argumen yang baik. Itulah fungsi kita belajar logika. Saya ambil contoh ya. Terakhir ini, manusia adalah makhluk fana. Fana itu tidak kekal. Dinamakan juga dengan proposisi. Mahasiswa adalah manusia. Ini juga dinamakan proposisi. Maka mahasiswa adalah makhluk fana. Itu disebut dengan proposisi konsekuen atau kesimpulan. Jadi proses dua premis tadi di cross ya, manusia dan mahasiswa. Oh, ternyata mahasiswa ada di dalamnya bagian dari manusia. Mahasiswa itu manusia kok, bukan alien. Yang alien itu Lionel Messi. Bisa jadi begitu ya. Itu kata fansnya Barca, Lionel Messi adalah bukan manusia tapi alien. Jadi kegiatan akal budi tingkat ketiga ini adalah mencari konsekuen atau mencari kesimpulan yang kemudian merupakan suatu kegiatan penalaran yang kemudian akan menghasilkan argumen. Argumen nanti kita akan bahas di kelas PAD juga dibahas mengenai apa itu argumen. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi saya berharap kalian tonton mungkin baik-baik
video YouTube ini. Kalau Anda kurang jelas, balikin lagi dari awal, atau mungkin bisa membaca bukunya Arif Sidarta, boleh pesan online gitu, silakan. Yang jelas saya berpesan kepada kalian, mata kuliah penalaran ini kalau dalam pendapat saya pribadi merupakan nyawanya mahasiswa fakultas hukum, karena Anda akan jadi ahli hukum yang top kalau bisa memahami mata kuliah ini. Terima kasih. Demikian materi pertemuan ketiga. Tidak ada tugas ya hari ini, hanya ada presensi. Tugas mungkin akan saya mulai di minggu depan, nanti akan saya jadikan mekanisme penugasan yang baik. Terima kasih. Oh ya, untuk kelas A absennya mengikuti absen perkuliahan di jam pertama jam 7.30 sampai jam 9:10. Sedangkan kelas B mengikuti perkuliahan hanya bisa dibuka di jam 9.20 sampai dengan jam 11. Selain waktu itu, jika kalian ingin mencoba presensi, maka secara otomatis itu akan close, tidak bisa dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.